Kata beliau, jadilah kamu orang yang yakin. Yakin apa? Bahwa kita dan setiap mukallaf diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Saudaraku, manusia itu difitrahkan untuk menerima kebenaran. Fitrah manusia itu menerima kebenaran sebetulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathu syayatin. Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif sebetulnya. Hanif itu artinya menerima apa? Kebenaran. Karena memang Allah memfitrahkan manusia itu di atas menerima kebenaran. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Jadi sebetulnya kalau tidak ada penghalang-penghalang yang ada di hatinya, mudah dia menerima kebenaran. Cuma masalahnya Pak, yang menyebabkan seseorang tidak bisa menerima kebenaran itu apa? Banyak faktor. Pertama, dia terlalu mengikuti hawa nafsu. Ternyata hawa nafsunya lebih ia dahulukan daripada kebenaran. Maka yang kayak ginian ini susah nih Pak dapat kebenaran nih. Makanya Allah mengatakan, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Allah mengatakan bahwa orang yang paling sesat di dunia itu yang ngikutin hawa nafsu. Maka kalau hawa nafsu menguasai hati kita, abadan sulit kita untuk menerima apa? Kebenaran. Yang kedua apa? Yang menyebabkan kita tidak mau menerima kebenaran? Somse, sombong sekali. Merasa dirinya hebat Pak, merasa dirinya lebih tinggi ilmunya, merasa sombong dengan kedudukannya, derajatnya. Seperti halnya iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau dia. Kenapa? Aba wastakbar, dia enggan dan apa? Sombong. Enggan dan sombong. Itu gara-garanya. Karena dia enggan dan sombong, dia nggak dapat hidayah kebenaran. Sulit. Orang sombong itu paling susah ngikutin kebenaran, Pak. Ya. Karena kesombongannya itu mengerikan sekali. Dan sombong itu ada dua macam kata Rasulullah. Yang pertama sombong kepada kebenaran, ya, menolak kebenaran. Yang kedua sombong kepada manusia dengan cara meremehkan mereka. Ya. Ada orang yang menerima kebenaran bagus Pak, tapi dia merasa angkuh lebih hebat daripada yang lainnya dan meremehkan orang lain. Berarti ini sombong kepada siapa? Manusia. Dia banyak hafal Quran, dia banyak hafal hadis, tapi dia menjadi angkuh dan sombong dengan hafalannya, ya, dengan banyak pengetahuannya. Bisa terjadi hal seperti itu. Maka dari itulah kesombongan itu ya akhwat Islam itu bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan kebenaran. Apalagi yang membuat seseorang itu tidak mendapatkan kebenaran? Hasad, dengki. Orang Yahudi tidak mau ngikutin Rasulullah, kenapa? Dengki, kenapa? Karena kenapa ternyata Nabi terakhir itu bukan dari Banu Israel, tapi dari Banu apa? Ismail. Makanya Allah mensifati orang Yahudi itu apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki mereka, sehingga mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Padahal orang Yahudi yakin nggak bahwa Nabi Muhammad itu benar? Yakin. Fir'aun juga yakin Nabi Musa itu benar. Cuma ya itu, kalau Fir'aun kan kena penyakit sombong, kalau Yahudi kena penyakit apa? Dengki. Maka karena dengki kepada orang yang membawa kebenaran, akhirnya kita tidak bisa menerima kebenaran dari orang tersebut. Apalagi Pak, yang seseorang menyebabkan tidak dapat kebenaran karena terlalu mencintai dunia, sehingga akhirnya dunia itu bagi dia segala-galanya. Dunia itu yang paling besar di hatinya. Makanya ada orang tahu, kamu tahu nggak kalau ini nggak boleh haram? Tahu sih, cuman gimana ya, enak. Kamu tahu nggak ngerokok itu haram? Tahu sih, cuman enak kalau ngerokok itu. Kamu tahu nggak ya riba itu haram? Tahu sih, cuman kalau saya ninggalin riba, saya makan dari mana? Kenapa? Ini namanya terlalu mencintai apa? Dunia. Sehingga dunia dia pandang segala-galanya sudah. Kalau sudah seperti itu, dia lebih mendahulukan dunia daripada mengikuti kebenaran. Sulit dia untuk mengikuti kebenaran. Apalagi Pak, yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengikuti kebenaran? Kebodohan terhadap kebenaran.
bodoh terhadap kebenaran. Tapi ini sebab yang paling ringan, Pak. Karena biasanya kalau orang tidak ngikutin kebenaran karena bodoh, kalau dikasih tahu mudah-mudahan ikut gitu loh. Yang susah itu kalau ada orang tidak mau mengikuti kebenaran karena ngikutin hawa nafsu. Kalau kayak ginian nih, antum tegakkan hujah 1000 dalil ditolak sama dia. Kenapa? Karena sandaran dia hawa nafsu. Di antaranya apalagi Pak yang menyebabkan seorang tidak mengikuti kebenaran? Lebih mendahulukan teman-temannya. Iya, nggak enak sama teman. Sudah tahu kebenaran tapi ditinggalkan karena apa? Nggak enak sama teman. Nanti kata teman saya gimana? Nanti kata orang gimana? Kata orang. Jadi yang dia pikirkan cuma komen orang aja. Ya. Sehingga akhirnya komentar orang itu jadi keinginan dia yang terbesar, Pak. Makanya kan terkadang kita di media sosial itu Pak dididik untuk seneng dapat komen, ya kan? Wah, ada komennya nih banyak nih, seneng. Tapi kalau nggak ada yang komen, diem ya. Kadang ada orang sedih ya, nggak ada yang komen. Nah ini pendidikan yang tidak baik, akhi. Sehingga akhirnya kita mengharapkan komentar orang, pujian orang, like-nya orang dan yang lainnya. Akhirnya kita sulit untuk ikhlas. Kita lanjutkan. Kata beliau, umirna biqafil haqqi, bahwa kita dan seluruh mukallaf diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Kebenaran yang hakiki itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Karena Allah, di antara nama Allah apa? Al-Haqqu, yang maha benar. Maka kebenaran mutlak dari Allah dan Rasulnya. Yang menyimpang dan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya tidak disebut kebenaran. Maka patokan kita untuk mengatakan benar atau tidak dalil, hujah dari Allah Subhanahu wa taala, burhan, bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu memang kebenaran, saudaraku sekalian.